Halo guys, balik lagi bersama gue. By the way, apa kabar kalian? Kali ini gue bakal ngebahas film yang berjudul Scarin 2026. Film horor khusus anak gaul masa kekinian yang menceritakan cewek bernama Hana. Gara-gara kebanyakan makan seblak level 10 tiap hari, dia nekat diet ekstrim anti mainstream sampai mentalnya down dan berubah jadi creepy habis. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan like dan subscribe biar nggak ketinggalan film berikutnya. Film dibuka dengan adegan Hana yang hobi nyemil tanpa kenal waktu. Gara-gara itu, bodinya langsung mekar kelebihan muatan. Saking paniknya pas ngaca dan lihat timbangan udah ngebroy, dia akhirnya buru-buru sadar diri dan ngebreed ke tempat gym. Selanjutnya, diperkenalkan seorang cewek bernama Alanya, cewek body goal berotot kawat bertulang besi yang berprofesi sebagai instruktur kebugaran idaman sejuta umat. Hari itu takdir mempertemukan Hana dengan Natanya. Natanya langsung gercep nawarin program kebugaran singkat, semacam sales asuransi tapi versi nge-gym, biar si Hana mau ikut program diet kebugarannya. Si Hana yang gaya-gaya sok seleb kedokteran semester awal, tadinya jual mahal banget, nolak program diet 12 minggu. Apakah Hana akan ikut dengan program kebugaran milik Natanya? Mending sabar dulu. Keesokan harinya, baru juga injek kaki jadi maba kedokteran, Hana juga disiksa mentalnya di kelas anatomi kasar. Ruangan langsung berubah 180 derajat jadi mirip lokasi uji nyali gara-gara mahasiswa baru disuruh tos-tosan sama kedapper alias paket bandel jenazah buat bahan praktek sains. Gara-gara pikiran melayang entah kemana, Hana malah bikin blunder fatal saat praktik bedah. Sang dokter langsung pasang muka kalem sambil wanti-wanti supaya kesalahan konyol itu nggak kejadian lagi pas nanti praktik beneran di depan pasien. Entah apa sebenarnya tujuan mereka hingga tega membedah perut tersebut, namun biarlah kita pura-pura tidak tahu terlebih dahulu. Pas nyampe rumah, makin kelihatan tingkat stres Hana yang ternyata punya trauma masa kecil. Hubungannya sama makanan yang udah kayak mantan toksik yang wajib dihindari, selesai makan bukannya kenyang, malah jijik sendiri. Mendadak alih profesi jadi auditor kalori di buku harian, dan akhirnya makanan malam itu berakhir di tempat sampah. Pada larut malam, Hana pergi sebuah tempat hiburan malam untuk melampiaskan perasaannya. Tanpa disangka, di tempat tersebut ia berpapasan dengan sahabat karibnya sewaktu masa sekolah SMA. Hana, I got Melissa. Yeah, something different about me. Hana bertemu cewek bernama Melissa yang langsung pamer suplemen mahal tanpa izin edar sambil promosi. Melissa bilang sumpah ini ampuh banget bikin badan gue langsing. Karena tergoda jurus maut si Melissa, Hana akhirnya ngelirik kapsul obat itu dengan tatapan penuh minat. She doesn't exist anymore. Entah dari apotik mana Melissa mendapatkan kapsul itu, membuat Hana mengalami halusinasi berat seperti mabuk kecubung. Lantas obat apa yang diberikan Melissa ke Hana? Ya, pura-pura nggak tahu dulu. Keesokan paginya, Hana yang terbangun mendengarkan siul entah dari mana asalnya. Dan tiba-tiba siulan berasal dari seorang laki-laki dewasa misterius sedang melirik Hana pada saat itu. Ia terbangun melihat seberkas makanan entah Hana yang tidak menyadari bahwa dia telah mengonsumsi makanan yang berkalori tinggi.
Alih-alih merasa takut oleh kejadian aneh semalam, ia justru mencemaskan berat badannya yang kian pertama bobot sablak. Karena kecemasan semakin memuncak, ia mendadak menyadari bahwa obat yang dikonsumsinya justru menimbulkan rasa mabuk kecubung pada tubuhnya. Singkat cerita, didorong rasa penasaran yang besar terhadap obat tidak jelas dari Melissa, Hana pun bergegas pergi ke ruang laboratorium guna menganalisis kandungan zat di dalam obat tersebut. Di sana ia dibantu oleh temannya yang sesama anak kedokteran. Temannya itu malah mengira obat siaran tersebut adalah bagian dari program kebugaran milik Natanya. Have you figured it out yet? High sodium, high potassium. I think it's ash. Tak lama kemudian, hasil lab keluar dan sukses bikin jantungan. Obat dari Melissa ternyata isinya abu sisa kremasi jenazah. Pantesan aja, dia jadi gampang halusinasi dan diganggu arwah penasaran. Sontak, temannya langsung ngakak ngeri sambil ngelutung kalau Hana secara nggak sadar baru saja makan sosok jasad nenek-nenek. Film membuat situasi makin creepy. Sontak apa yang dilakukan Hana selanjutnya? Pura-pura nggak tahu dulu. Make sure not to puncture her lungs. A real person. Cerita berlanjut pas Hana dan Josie masuk jadwal praktikum bedah. Di tengah ruangan lab yang suasana horor habis, si Josie yang hobi usil malah mendadak ngasih nama Berta ke mayat di meja praktikum, yang ternyata memang mayat sebatang kara alias nggak punya keluarga yang nengokin. Sambil santai si temannya malah nyeletuk wajar aja kalau Berta si gembrot ini sebatang kara. Habisnya postur tubuhnya kelihatan banget penuh lemang dan berbobot kerbau guling. Setelah pelepasan tulang rusuk dari mayat si Berta, Hana yang diam-diam ingin mengambil tulang itu. Daripada dikubur atau ditaruh di tempat yang layak, Hana malah nekat mampir ke tempat kremasi. Usut punya usut, dia pengen banget ngulek alias ngelebur tulang rusung itu biar hancur menjadi abu gosok. Bukannya kapok atau toban, dia malah makin kesurupan ambisi. Tekadnya bulat banget pengen punya bentuk tubuh ideal yang katanya jadi idaman sejuta umat. Hana kemudian membuat foto dokumentasi dengan konsep before after. Hal ini dilakukan untuk menutupi rahasia mengenai apa yang ia konsumsi, serta tindakan yang telah ia perbuat dengan cara berkedok mengikuti program kebugaran milik Natanya. Dasar wanita pemboyong. Akibat terlalu sering menelan kapsul berisi ekstrak jenazah baboy guling, Hana mulai mengalami teror mental serta perasaan gelisah yang parah, hingga membuat kehidupannya semakin menyimpang dan tidak wajar. Come on, one more. For me. Tingkah Hana makin hari makin di luar nurul alias kebablasan. Dia baru sadar kalau kapsul abu kremasi itu ternyata diracik sendiri. Puncaknya, pas lagi ngaca di depan cengkung sendok, kebayangan si mayat Berta malah nyengir balik menampakkan diri. Jelas banget itu bukan lagi tabiat si Hana, melainkan arwah Berta yang lagi numpang makan karena kelaparan akut. Tidak lama berselang, Hana jatuh tertidur di siang hari. Tidurnya tampak tidak tenang dan dipenuhi rasa gelisah yang diduga kuat merupakan efek samping dari konsumsi bubuk ekstrak Berta. Dan tiba-tiba, terungkap bahwa seluruh kejadian mengerikan tersebut hanyalah mimpi buruk berkepanjangan yang menghantui Hana, menampilkan sosok Berta dengan ukuran jumbo akibat pola konsumsi dari dapur MB. Selepas mengalami mimpi buruk tersebut, Hana berkeinginan untuk melanjutkan tidurnya, namun ia justru mengalami insomnia parah dan rasa gelisah yang teramat sangat. Acetylcholine synthesized by choline. Acetylcholine
hingga mengganggu konsentrasi serta aktivitas hari-harinya dan kembali memicu ingatannya pada ruang praktikum bedah. Resep ramuan obat yang diracik menggunakan abu jasad Berta tersebut terbukti berhasil menurunkan berat badan Hana secara signifikan. Kendati demikian, semakin lama obat tersebut dikonsumsi, kewarasan Hana justru semakin terenggut dalam waktu singkat. Ironisnya, Hana memilih untuk tidak memperdulikan dampak buruk tersebut. Begitu Hana merampungkan sesi latihannya, Alanya tampak hendak menyampaikan sesuatu, seolah-olah masih merasa tidak percaya dengan kecepatan penurunan berat badan Hana yang begitu drastis. Alanya mendesak Hana untuk jujur mengenai metode diet yang diterapkannya. Ia berpendapat bahwa cara tersebut tampak sangat memaksakan diri dan dikhawatirkan dapat menyiksa tubuh Hana. Hana pun menjawab bahwa ia menjalani diet tersebut semata-mata dengan mengikuti aturan sesi latihan yang telah diterapkan oleh Alanya, sekaligus berupaya menutupi rahasia mengenai apa yang sebenarnya ia perbuat. Tanpa diduga, Hana memborong sebagai macam jajanan di koperasi desa dengan berperilaku yang tidak wajar, sembari menunjukkan ekspresi merengut karena Alanya tidak kunjung memuji hasil kerja keras dietnya. Dan tiba-tiba, pada saat itu arwah mediang Berta telah berhasil merasuki dan mengendalikan jiwa Hana. Didorong oleh rasa lapar yang mendalam, entitas Berta mendesak Hana untuk segera melahap seluruh jajanan yang baru diboyongnya. Lantas Berta merasakan nikmat beng-beng daripada makanan yang di dapur embeng. Singkat cerita, ketika Hana kembali mengikuti sesi praktikum bedah, ia mendapati adanya tanda-tanda penyakit tertentu pada jasad tubuh Berta. Liver cancer? Must be advanced. Hingga pada akhirnya dosen mengampu memeriksa sel penyakit tersebut dan memastikan bahwa itu merupakan sel kanker stadium lanjut yang sangat ganas dan telah menggerogoti bagian perut. Terrible way to go. Sontak terbesit rasa panik yang luar biasa dalam benak Hana saat ia menyadari bahwa dirinya telah menelan dan melahap jaringan sel daging Berta yang ternyata terkontaminasi oleh zat kanker mematikan. Setelah mengetahui adanya penyakit mematikan di dalam sel tubuh Berta, Hana akhirnya memutuskan untuk berhenti mengonsumsi obat tersebut. Ironisnya, dengan santai Hana kini telah berhasil mendapatkan bentuk tubuh ideal yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Usut punya usut, arwah Berta ternyata masih terus menghantui Hana. Pada suatu malam, entitas Berta yang merasa kelaparan hebat berniat melahap segala isi yang ada di dalam kulkas. Hana yang merasa penasaran melihat pintu kulkas terbuka dengan sendirinya, lantas menoleh ke arah cermin cengkung. Di mana ia kemudian mendapati penampakan sosok Berta yang tengah dilanda rasa lapar. Hana yang menolak untuk menuruti kehendaknya, lantas memilih untuk berlari menyelamatkan diri menuju kamarnya. Tindakan tersebut seketika memicu kemarahan yang luar biasa dari sosok arwah tersebut. Dan sesampainya tertidur, entah apa yang telah dikonsumsi oleh Hana hingga ia mengalami tidur berjalan dan melangkah menuju ke dapur embeng. Hana menyadari bahwa ia tidak sendirian. Bayangan Berta tampak mengiringi setiap langkahnya. Di tengah malam yang sunyi, ia menyempatkan diri untuk singgah sejenak di sebuah gerai pedagangan kaki lima yang masih beroperasi hingga larut malam.
Setibanya di rumah, Hana yang merasa diteror abis-abisan oleh si almarhum Berta. Si Berta yang cacing perutnya udah demo minta jatah, ngiler pengen nyantap makanan yang dibeli Hana. Nggak tanggung-tanggung, dia langsung berwujud nyata tanpa nongol nongkring di atas kasur dipan. Bikin Hana yang ketakutan langsung ciut nyali dan pasrah menuruti apa maunya makhluk itu. Is this what you wanted? Sambil garuk-garuk kepala heran sama kelakuannya sendiri, Hana iseng mutusin buat nyalain CCTV kamar biar bisa mantau situasi. Sampai akhirnya dia ketiduran pulas kayak orang pingsan. Saking ciutnya nyalinya, Hana baru ngecek CCTV buat lihat apa aja ulahnya semalam. Di layar kelihatan dia makan brutal kayak kesurupan, bahkan sempat-sempatnya nyemil krim pelembab badan tanpa sadar. Langsung aja berat badannya anjlok drastis ketika sukses bikin dia mendadak terserang gizi burung akibat menu diet yang di luar nalar. Tanpa menunggu lama, Hana segera bergegas menemui Jessie untuk menceritakan seluruh kejadian secara jujur karena ia menyadari bahwa dirinya sangat membutuhkan bantuan secepatnya. You have not been eating all the cadavers. Jessie terkejut, bukan main setelah mengetahui bahwa Hana telah tanpa sadar menelan bagian dari jenazah Berta. Dalam kepanikan tersebut, Hana menjelaskan bahwa asesi atau jiwa Berta kini telah sebagian menyatu di dalam dirinya. You did fuck up. Singkat waktu, Hana ingin menghadiri sosok Berta dengan menurunkan gula darah di bawah 6 milimol. Dan tiba-tiba, My glucose levels. untuk menghentikan amarah si almarhum Berta, dengan raut wajah yang diliputi rasa takut, Jessie mendesak Hana untuk segera menghabisi makanan tersebut demi mengakhiri situasi yang mengerikan. Diliputi rasa bersalah yang mendalam atas tindakannya, Hana segera bergegas pulang menuju kediaman orang tuanya dengan tujuan untuk mengembalikan abu jenazah tersebut. Of course I'm here. I sent you. Lantas ibu Hana kaget melihat tubuh Hana yang kurus cungkring. I told you not to study too hard, Hana. Did you go through my stuff? Emak Hana mulai panik parah, takut anaknya kena penyakit aneh-aneh. Pas Hana balik, dia langsung naik pitan gara-gara abu yang disimpan di kamar mendadak hilang. Ternyata abu itu dibuang sama emaknya pas dia lagi keluar rumah. Benar-benar jadi aksi pembersihan yang bikin emosi. Setelah dapat abu itu, dan tiba-tiba perut Hana keroncongan. Menyadari bahwa arwah Berta tengah dilanda kelaparan, Hana segera bergegas pulang dan langsung menuju dapur. Namun mendapati persediaan makanan telah habis, ia terpaksa mengonsumsi benda apapun yang berada di sekitarnya. Sontak sosok Berta merasa perutnya keroncong hingga membuatnya. Mom, wait, don't! Hana yang tetap ingin meredakan amarahnya Berta hingga menuju bangunan kopdes setempat. Just charge me whatever for. Tubuh Hana makin kurus, tapi tumbuh benjolan tumor di perutnya, persis di tempat Berta dulu menderita kanker pankreas. Hana yakin benjolan itu adalah ikatan supranatural antara dirinya dan hantu Berta. Dia berpikir kalau benjolan itu diangkat, hantu Berta akan pergi dan dia bebas kembali. Karena tidak mungkin ke rumah sakit untuk operasi aneh begini, Hana menyedot memakai ketamin sebagai bius, lalu mengiris perutnya sendiri untuk membuang benjolan itu. This is not cool. What are you doing? Di bawah pengaruh ketamin, dia mengalami halusinasi hebat berusaha membedah dirinya sendiri demi melepaskan diri dari kutukan. Setelah terhempas dari tumpukan ruang buangan sampah, Hana kini bersiap untuk menjalani prosedur medis pengangkatan sel tumor dari dalam tubuhnya. Sosok Berta tiba-tiba muncul dengan mulut terbuka lebar, lalu bergerak cepat mendekati Hana untuk melahap sel-sel penyakit yang ada di dalam tubuhnya.
Di tengah situasi tersebut, Hana mendadak terbayang kembali pada sosok dirinya di masa lalu ketika ia memiliki tubuh yang lebih berisi. Akhirnya, jenazah Berta diperlakukan secara layak melalui proses kremasi. Pihak pimpinan instansi kedokteran menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada keluarga atas kerendahan hati mereka mendonasikan jenazah demi kepentingan Sain.